Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syahbudin Nuha, NIM B032191 akan memaparkan teori perkembangan karir menurut Doyok Super. Yang pertama adalah self-concept, bagian terpenting dari pendekatan teori Super terhadap perilaku vokasional. Penelitian yang dilakukan Super menunjukkan bahwa vokasional self-concept berkembang melalui pertumbuhan fisik dan mental, observasi kehidupan bekerja, identifikasi orang, dewasa bekerja, lingkungan umum, dan pengalaman umum. Bila pengalaman yang terkait dunia kerja sudah menjadi luas, maka konsep diri vokasional yang lebih baik pun terbentuk. Jadi individu mengimplementasikan konsep dirinya ke dalam karir yang akan menjadi alat ekspresi yang paling efisien. Super memberikan kontribusinya tentang tahapan perkembangan vokasional. Yang pertama adalah growth, sejak lahir sampai usia 15 tahun, yang ditandai dengan perkembangan kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan yang terkait dengan konsep diri. Yang kedua adalah exploratory, usia 15 sampai 24 tahun, yang ditandai dengan fase tentatif, di mana kisaran pilihan karir dipersempit tetapi belum final. Selanjutnya adalah establishment, usia 25 sampai 44 tahun, yang ditandai dengan trial dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Kemudian fase maintenance, usia 45 sampai 64 tahun, yang ditandai dengan proses penyesuaian berkelanjutan untuk memperbaiki posisi dan situasi kerja. Dan yang terakhir adalah decline, atau usia 65 tahun ke atas, yang ditandai dengan pertimbangan pra-pensiun, output kerja, dan akhirnya pensiun. Tahapan perkembangan vokasional tadi akan menjadi kerangka untuk perilaku dan sikap vokasional yang dimanifestasikan melalui tugas-tugas perkembangan vokasional atau vocational developmental task. Yang pertama adalah kristalisasi. Usia 14-18 tahun merupakan periode proses kognitif untuk memformulasikan sebuah tujuan vokasional umum melalui kesadaran akan sumber-sumber yang tersedia, berbagai kemungkinan, minat, nilai, dan perencanaan untuk okupasi yang lebih disukai. Yang kedua adalah spesifikasi. Usia 18-21 tahun merupakan periode peralihan dari preferensi vokasional tentatif menuju preferensi yang lebih spesifik. Kemudian fase implementasi usia 21-24 tahun merupakan periode menamatkan pendidikan atau pelatihan untuk pekerjaan yang disukai dan memasuki dunia pekerjaan. Selanjutnya adalah stabilisasi usia 24-35 tahun merupakan periode konfirmasi karir yang disukai dan pengalaman kerja yang sesungguhnya dan penggunaan bakat untuk menunjukkan bahwa pilihan karir tersebut sudah tepat. Di antaranya adalah konsolidasi usia 35 tahun ke atas merupakan periode pembinaan kemapanan karir dengan meraih kemajuan, status, dan senioritas. Super juga menambahkan bahwa penyelesaian tugas-tugas yang sesuai pada masing-masing tahapan merupakan indikasi kematangan vokasional atau vocational maturity yang tampaknya lebih terkait dengan intelijensi daripada usia. Aspek-aspek perkembangan dari teori Super memberikan penjelasan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi proses pemilihan karir. Dua prinsip dasar berikut ini dipergunakan dalam teori perkembangan pada umumnya. Yang pertama adalah perkembangan karir, merupakan proses seumur hidup yang terjadi pada periode-periode perkembangan tertentu. Yang kedua adalah konsep diri, terbentuk pada saat masing-masing fase kehidupan mendasarkan pengaruhnya pada perilaku manusia. Super juga membagi teori konsep diri ke dalam dua komponen. Yang pertama adalah personal atau psikologis, yang berfokus pada cara individu memilih dan beradaptasi pada pilihannya. Dan yang kedua adalah sosial, yang berfokus pada asesmen pribadi yang dilakukan oleh individu terhadap situasi sosioekonominya serta struktur sosial di mana dia bekerja dan tinggal saat ini. Hubungan antara konsep diri dan perkembangan karir merupakan salah satu kontribusi utama teori Super. Super mengidentifikasi 6 dimensi perkembangan karir yang relevan dan tepat untuk remaja.
Yang pertama adalah orientation to vocational choice atau dimensi sikap yang menentukan pilihan karir pekerjaannya. Yang kedua adalah information and planning atau dimensi individu untuk memilih jenis informasi tentang keputusan karir masa depannya serta perencanaan yang sudah terlaksana. Yang ketiga adalah consistency of vocational preference atau konsistensi individu dalam pilihan karir yang disukainya. Selanjutnya, crystallization of trait atau kemajuan individu ke arah pembentukan konsep diri. Yang kelima adalah vocational independence atau kemandirian dalam pengalaman kerja. Dan yang terakhir adalah wisdom of vocational preference atau dimensi yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk menentukan pilihannya realistik dan konsisten dengan tugas-tugas pribadinya. Dimensi kematangan karir tersebut mendukung konsep bahwa pendidikan dan konseling dapat menjadi stimulus untuk perkembangan karir. Kematangan karir tidak hanya terkait dengan tugas-tugas perkembangan yang terselesaikan secara individual, tetapi juga dengan perilaku yang dimanifestasikan dalam caranya melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada periode tertentu. Kesiapan individu untuk memasuki aktivitas yang terkait dengan karir tertentu memiliki nilai yang sangat berharga dalam proses konseling karir. Kesimpulannya, Subar mengidentifikasi bahwa konsep diri berhubungan dengan perkembangan karir seseorang. Karena menurut Subar, setiap individu memiliki tahapan-tahapan perkembangan serta tugas-tugas perkembangan yang selangkah membawa kepada tujuan akhir atau pilihan karir yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.